Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini bersama dengan Ibu Siska, kita akan belajar tema 1, subtema 1, mata pelajaran IPA. Materi pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang cara berbagai alat musik menghasilkan bunyi. Nah, Bu Siska yakin bahwa anak-anak itu sudah banyak mengetahui jenis-jenis alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, ya. Apalagi setiap daerah di Indonesia itu memiliki alat musik tradisional masing-masing yang tentunya berbeda-beda. Berbeda-beda apanya, Bu? Jelas, berbeda-beda bentuknya dan berbeda-beda cara alat musik tersebut menghasilkan bunyi. Kita akan bahas yang pertama, yaitu alat musik getar atau alat musik goyang. Contohnya adalah angklung. Seperti yang anak-anak lihat di gambar, angklung dimainkan dengan cara menggoyangkannya. Akibat adanya getaran bambu, maka angklung tersebut dapat menghasilkan bunyi yang indah. Yang kedua adalah jenis alat musik tiup. Alat musik tiup ini bisa anak-anak lihat ya di tampilan layar anak masing-masing. Contohnya ada seruling. Selain ada seruling juga ada trompet ya. Saya yakin pasti anak-anak sudah sering melihat seruling dan trompet. Nah, gimana tuh bunyi yang dihasilkan dari seruling dan trompet itu dari mana ya asalnya? Jadi bunyi yang dihasilkan oleh seruling atau trompet itu berasal dari udara di dalam pipa yang bergetar karena tiupan pemainnya. Nah, dalam memainkan alat musik seruling atau trompet, ada lubang pada sisi alat musik. Lubang-lubang tersebut berfungsi untuk mengatur nada suaranya. Jadi ketika anak-anak mau merubah nada suara, tinggal dibuka atau tutup lubang pada sisi tersebut. Sedangkan perubahan keras pelannya suara disebabkan oleh kekuatan tiupan anak-anak yang menyebabkan getaran udara. Berikutnya adalah alat musik gesek. Alat musik gesek merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Contohnya seperti rebab, biola, dan tarawangsa. Gesekan terhadap rentangan senar yang semakin kuat dapat menyebabkan perubahan energi bunyi dari alat musik gesek tersebut. Yang keempat adalah alat musik pukul. Dapat anak-anak lihat di layar anak-anak masing-masing. Alat musik pukul contohnya ada gong. Selain gong juga sebetulnya ada gendang dan talempong. Seperti namanya, alat musik pukul dimainkan dengan cara dipukul. Karena ada pukulan dari pemain, alat musik akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Makin kuat pukulannya, getarannya juga semakin banyak, sehingga suara yang dihasilkan akan semakin keras. Yang terakhir ada alat musik petik. Contoh dari alat musik petik adalah gitar, sasando, dan kecapi. Seperti yang bisa anak-anak lihat semuanya, alat musik petik yang ada di layar anak-anak sekarang itu contohnya adalah kecapi. Nah, kalau anak-anak pernah lihat alat musik gitar, dalam alat musik gitar itu terdiri atas badan gitar dan juga senar. Kemudian di dalamnya itu ada ruangan yang berfungsi untuk memperkuat bunyi asli senar sehingga bunyi akan terdengar cukup keras. Nah, anak-anak, sebetulnya bunyi yang kita dengar itu berasal dari adanya getaran dari sumber bunyi tersebut. Contohnya nih, seperti tadi, kecapi saat dipetik maka akan memperoleh bunyi. Tapi jika kecapi tersebut tidak dipetik atau didiamkan saja, maka kecapi tersebut tidak akan mengeluarkan bunyi. Sama seperti halnya saat kita berbicara. Pada saat kita berbicara, pita suara yang ada di dalam tenggorokan juga ikut bergetar. Hal ini menunjukkan bahwa benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Lalu bagaimana, Bu, suara alat musik dapat didengar oleh telinga kita? Nah, hal ini akan kita bahas di materi selanjutnya, yaitu sifat bunyi merambat. Anak-anakku semuanya, bunyi dapat merambat dari sumber bunyi ke tempat yang lain melalui sebuah media. Media perambatan bunyi adalah benda padat, benda cair, dan benda gas.
Hal yang harus anak-anak ingat bahwa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara, kecuali ada media tertentu di dalam ruangan tersebut. Pada ruang hampa udara, bunyi tidak dapat kita dengar. Itu karena ruang hampa tidak dapat merambatkan bunyi. Nah, ini harus anak-anak ingat ya. Sudah Bu Siska beri tanda merah pada tulisannya. Nah, anak-anak masih ingat kan contoh-contoh benda padat, benda cair, dan benda gas? Benda padat merupakan benda yang banyak sekali kita lihat di sekitar kita. Ada sepatu, ada meja, kursi, dan lain sebagainya. Sedangkan benda cair yaitu benda yang berwujud cairan, seperti air, dan air ini banyak juga ya jenisnya. Anak-anak pasti juga bisa menyebutkan beberapa jenisnya. Kemudian adalah benda gas. Benda gas contohnya seperti udara yang kita hirup sehari-hari. Anak-anak, perambatan bunyi juga memerlukan waktu. Kecepatan perambatan bunyi disebut juga dengan cepat rambat bunyi. Kecepatan perambatan bunyi melalui berbagai jenis benda itu tidak sama. Hal ini karena setiap benda memiliki kerapatan yang berbeda. Perambatan bunyi paling cepat melalui medium benda padat. Kemudian yang kedua adalah benda cair, dan yang paling lambat bunyi itu merambat melalui benda gas. Kok bisa gitu, Bu? Hal ini disebabkan karena susunan partikel zat padat dan cair lebih rapat daripada susunan partikel udara. Nah, coba anak-anak bisa lihat di sini ada gambar tentang susunan partikel dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Anak-anak bisa lihat ya, zat padat itu susunan partikelnya sangat rapat, sedangkan zat cair agak longgar. Nah, sedangkan zat gas itu berjauhan. Oleh karenanya, perambatan bunyi yang paling cepat itu melalui zat padat, kemudian zat cair, kemudian zat gas. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik adalah syarat sebuah bunyi dapat kita dengar yaitu jika terdapat sumber bunyi, media penghantar, dan indera pendengar atau telinga. Demikian materi yang dapat Bu Siska sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Bu Siska ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk anak-anakku yang sudah menyimak video sampai selesai. Bu Siska cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.